Kalau hari ini tidak ada rokok, maka menjadi masalah. Orang-orang kalau sulit menemukan rokok, itu menjadi masalah dalam konteks sosial. Tapi dalam konteks bisnis, tidak. Adalah peluang. Di mana kesulitan, di situ ada peluang bisnis. Dalam konteks bisnis ya. Jadi di mana ada kesulitan. Ya baik, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk melihat video ini. Dan tahukah Anda teman-teman, dalam video ini adalah video testing yang dibuat untuk mencoba seluruh alat konten yang baru tadi datang. Terutama adalah lampunya, LED-nya ini. Saya sengaja untuk mematikan lampu kamar agar menguji seberapa besar kecerahan yang dihasilkan oleh lampu ini. Ternyata luar biasa seperti di video yang teman-teman lihat saat ini. Saya tidak memperlihatkan lampunya karena lampunya saya lagi dipakai. Sehingga saya tidak memperlihatkan lampunya. Yang jelas lampunya sangat luar biasa. Saya tidak mempromosikannya. Kalau promosi berarti kita perlihatkannya. Saya tidak memperlihatkan berarti saya tidak mempromosikannya. Untuk teman-teman yang sehobi yaitu sering membuat konten kreator, ini lampu ini saya merekomendasikan atau suka live di TikTok dan segala macam atau di berbagai akun media sosial, saya rekomendasikan lampu-lampu seperti ini. Bagus sekali untuk melihat, mengambil gambar dengan kecerahan yang sangat luar biasa menurut saya. Oke, saya lanjut saja karena memang ini videonya video perkenalan dan ini merupakan video perdana dari konten-konten yang saya akan membuat. Untuk itu saya sarankan kepada teman-teman yang sempat lihat video ini, jangan lupa ikuti halaman ini, ikuti akun ini, agar teman-teman mendapatkan pengetahuan yang lebih modern lagi ke depan. Kita akan bahas soal IT, ya walaupun saya bukan orang IT, kita akan sering membahas, kita akan bahas mengenai perkembangannya dan sampai sekarang kita harus gimana menggunakan IT ini. Walaupun kita bukan orang IT, tapi kita adalah user atau pengguna IT. Bagaimana cara menggunakannya agar memiliki nilai plus buat kita. Kedua, kita akan bahas soal ekonomi, bisnis, dan perpajakan keuangan. Coba ini kan kita akan perbanyak dalam video di akun-akun ini. Selain dari itu, kita juga akan bahas soal politik, sosial, dan budaya. Terus ada juga lingkungan hidup. Karena memang kondisi Maluku Utara saat ini merupakan wilayah digencar oleh orang-orang yang ingin membesarkan usahanya, terutama minyak tambang. Sehingga soal ekologi atau lingkungan hidup juga kita tarik menjadi topik yang akan kita bahas nanti. Tapi dalam akun-akun ini kita akan lebih berdalam materinya di bagian bisnis, ekonomi. Dan topik yang menarik untuk dibahas dan akan berkepanjangan atau menghasilkan banyak video atau banyak konten, yaitu kita tidak mengenal masalah atau tantangan dalam berbisnis. Konsep yang menceritakan soal tantangan menjadi penghambat sebuah bisnis, kita akan memotongnya atau kita akan menghapusnya walaupun tidak tuntas. Kita akan menghapusnya walaupun sedikit. Seperti itu. Dan bagi saya, komposisi ini sangat menarik buat kita yang ada di Maluku Utara. Saya melakukan berbagai riset kecil-kecilan, observasi. Ternyata kita di bagian Maluku Utara masih jauh. Kalau kita melakukan studi perbandingan dengan orang-orang yang datang di Maluku Utara, lalu mendirikan usaha menjadi besar. Mulai dari inovasinya, desain usahanya, usaha mereka, bisnis mereka tuh jauh lebih inovatif ketimbang kita-kita yang ada di Maluku Utara. Ini bukan berarti kita menyatukan Maluku Utara, tidak. Ini hanya sebuah data dari lapangan.
Itu yang pertama. Yang kedua yang jadi masalah dari Maluku Utara soal ekonomi dan bisnis adalah hasil yang berlimpah ruah di Maluku Utara, tapi tidak ada orang Maluku Utara yang memiliki hasil terbesar. Ya, yang paling menonjol cuma mungkin Ibu Gubernur, keluarganya itu yang agak sedikit menonjol di Maluku Utara. Dan dari itu saya belum lihat, mungkin datanya belum sampai ke saya, tapi dari kacamata saya belum ada. Menjadi PR buat kita semua yang menduduki wilayah Maluku Utara agar memecahkan logikanya otak kita, supaya hasil-hasil ini, walaupun bukan kita yang mengelolanya, tapi generasi kita atau orang Maluku Utara lah minimal. Itu yang kita akan bicarakan. Dan saya ulang lagi, topik kita yang akan sering dibahas adalah tantangan bukanlah ancaman, tantangan bukanlah penghambat, kesulitan bukanlah masalah, tapi tantangan dan kesulitan adalah peluang untuk berbisnis, peluang untuk menjadi besar. Sebagai bocoran bahwa kenapa saya sebut tantangan sebagai peluang, saya berikan contoh bahwa hari ini kita kesulitan Baisap rokok ini, saya tidak Baisap ya, Baisap rokok ini, kalau hari ini tidak ada rokok, maka menjadi masalah. Orang-orang kalau sulit menemukan rokok, itu menjadi masalah dalam konteks sosial, tapi dalam konteks bisnis tidak. Ketika hari ini orang-orang kesulitan rokok, maka bisnis rokok akan berjalan lancar. Jadi apapun kesulitannya akan menghasilkan konsep bisnis atau ide bisnis. Untuk itu, sebagai bocoran ini, kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Sehingga disarankan kepada Anda yang sempat menonton video ini, ikuti akun ini agar mendapatkan ilmunya. Kita tidak mengenal kesulitan. Yang kita kenal itu adalah peluang. Di mana kesulitan, di situ ada peluang bisnis. Dalam konteks bisnis ya. Jadi di mana ada kesulitan, di situ ada peluang bisnis. Ini yang harus dimiliki oleh seorang bisnismen. Saya minta pamit pada senior yang telah menggeluti, yang telah menjalankan bisnis dari sejak sebelum saya lahir hingga sekarang ini. Saya minta maaf kalau ini salah, dan jika benar, saya berterima kasih, dan jika keliru, saya minta dikoreksi. Komentar Anda sampaikan di kolom komentar video ini. Terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.